Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat, yang ceria, untuk sama-sama kita terus belajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Ustadz Hendra sangat bangga ketemu dengan angkatan yang ke-8 di kelas 7. Ustadz sangat berharap semoga anak-anak di angkatan yang ke-8 ini anak-anak bisa menjadi pribadi yang solid, pribadi yang bisa membanggakan tidak hanya untuk orang tua, tapi juga bisa membanggakan untuk sekolah. Semoga Allah pun bangga kepada kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika. Matematika adalah mata pelajaran bahasa, mata pelajaran puisi. Matematika adalah mata pelajaran yang harapannya ini menjadi panduan untuk bisa kita mengenal, belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita bermohon doa bersama, semoga hari ini anak-anak dimudahkan untuk bisa banyak belajar. Pada slide ini, anak-anak ada 3 tombol yang digunakan. Yang digunakan yang bisa adalah pertama petunjuk, penggunaan, tombol materi, ada tombol kuis. Nah, untuk tombol rangkuman ini belum sempat kita cantumkan, dan nanti ada 3 tombol ini yang nanti bisa anak gunakan. Silakan nanti bisa diklik masing-masing untuk bisa diambil apa isi dari slide yang ada. Pertama, tombol petunjuk. Awali anak-anak untuk pelajaran kita dengan membaca basmalah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jalankan nanti program ini dengan mengklik tombol yang ada. Nanti ada tombol lanjut, kembali, keluar, dan sebagainya. Nanti silakan bisa digunakan. Kemudian untuk menu materi, ini ada banyak menu materi kelas 7 yang nanti akan anak pelajari. Di semester 1 kita akan belajar tentang bilangan, tepatnya nanti bilangan bulat yang kita pelajari. Kemudian yang kedua bentuk aljabar, yang ketiga himpunan, yang keempat persamaan dan perbedaan linear satu variabel, yang kelima perbandingan. Nanti lanjut ke semester yang kedua, semoga sudah selesai pandeminya, kita masuk tentang aritmatika sosial, garis dan sudut, segi 4, segi 3, dan penyajian data. Nanti ini semuanya akan coba kita pelajari di kelas 7 di masa pandemi ini. Mungkin semester 1 mungkin bisa jadi nggak semua yang kita pelajari kita lihat kondisi. Nanti yang terdekat ya kita belajar tentang bilangan dan bentuk aljabar, yang lain bisa menyusul. Selanjutnya untuk materi yang pertama kita akan belajar tentang bilangan. Nanti lebih fokus yang kita pelajari di materi kelas 7 SMP adalah bilangan bulat. Nanti klik mulai, nah kita akan masuk di dalil. Yang pertama adalah dalil, jadi tentang konsep belajar kita. Allah SWT telah berfirman untuk kita semuanya di surat Al-Furqan ayat 2, dalam yang artinya, dan dia Allah telah menciptakan segala sesuatu, dan dialah Allah telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan cara rapi-rapinya. Artinya, semua ketentuan-ketentuan yang Allah itu sudah diatur. Termasuk hari ini kita belajar matematika adalah dalam rangka kita ingin membuktikan, ingin mempelajari bagaimana kita bisa membuktikan tentang kuasanya Allah. Nah, mari dalil ini konsep belajar kita. Bahwa kita belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu semuanya adalah dalam rangka kita semuanya ingin membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dan itu sudah Allah atur, sudah Allah tetapkan ketentuannya secara rapi-rapi. Materi yang pertama yang kita pelajari adalah
bilangan bulat. Nah, nanti ada banyak materi, nanti yang untuk materi perdana, kita hari ini fokus mengenal tentang bilangan dan jenis-jenis bilangan. Sehingga nanti hari ini kita akan belajar tentang bilangan dan jenis-jenisnya. Kemudian, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, siswa memahami pengertian bilangan. Apa itu bilangan? Yang kedua, siswa mampu membedakan jenis bilangan yang ada. Yang ketiga, siswa mampu membedakan bilangan bulat dan bilangan-bilangan yang lain yang nanti akan kita coba pelajari. Baik, kita maju ke materi tentang bilangan. Yaitu pertama mengenal bilangan. Bilangan, menurut kamus, bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Bilangan sering dikenal dengan nama angka atau simbol. Angka 1, 2 itu adalah simbol dari sebuah bilangan atau angka. Pertanyaannya, apakah bilangan itu ada yang menemukan? Oh, tentu kita sadar. Kalau kita belajar tentang sejarah bilangan, itu ternyata bilangan itu salah satu penemu dari orang Muslim, penemu Muslim yang sungguh luar biasa. Salah satunya adalah Al-Khawarizmi. Dia adalah penemu Muslim yang luar biasa yang menemukan salah satunya adalah angka 0. Nah, itu semuanya diambil dari mana? Ternyata Al-Khawarizmi menemukan angka 0 itu diambil dari Al-Quran. Dia hafal Quran, dia memahami Al-Quran, mempelajarinya, kemudian dia coba menemukan ternyata di Al-Quran ada angka 0 yang kemudian ditemukan. Kemudian setelah itu baru diambil oleh orang-orang Barat, mengatasnamakan dialah yang menemukan, padahal sejatinya yang menemukan angka 0, angka 1 itu adalah orang-orang Muslim. Nah, nanti secara lebih lengkap Anda bisa pelajari, nanti bisa dibaca gitu. Silakan Anda baca di internet, cari gitu, di Google gitu ya, cari sejarah bilangan lebih banyak tentang sejarahnya. Kemudian yang kedua tentang jenis-jenis bilangan. Yang pertama bilangan asli. Ini bilangan ini sebenarnya sudah anak-anak pelajari dulu di SD kelas 6 ya, SD atau DNI. Nah, yang pertama adalah bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah. Itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Berlanjut angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dari kedua bilangan ini, kemudian kita coba susun lagi, ternyata ada yang namanya bilangan positif, nama lain dari bilangan asli. Itu bilangan 1, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tidak harus menulis plus 1 atau positif 1, positif 2 ya. Cukup nanti tulis ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan netral, yaitu bilangan 0. Tidak bilangan yang lain. Kemudian lawan dari positif yaitu negatif, sehingga ada muncullah bilangan negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, dari kelima bilangan ini, kalau kita ambil dari ketiga saja, yaitu bilangan positif, bilangan netral, dan bilangan negatif, kalau kita gabungkan bilangan itu, maka muncullah istilah baru, istilah nama bilangan baru yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, kemudian kalau kita kumpulkan, ya bilangan bulat itu ya dimulai dari mana ya, tengah-tengahnya 0, kemudian samping kanannya ada 1, 2, 3, dan seterusnya, samping kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kalau kita coba gambarkan dalam garis bilangan, ini garis bilangan, maka tengah-tengahnya ada angka 0, kemudian ke kanan 0, 1, 2 namanya bilangan. Kalau dari 1 ke kanan, nah nanti bilangan bulat positif. Kalau dari negatif 1 ke kiri, nah bilangan bulat negatif. Nah, inilah nanti materi kita hari ini. Jadi tidak banyak, semoga materi ini bisa menambah tambahan ilmu dan barangkali mungkin bisa pernah pelajari dulu di SD,
dari ini kita mengulang kembali tentang mengenal bilangan. Meskipun nanti ada bilangan yang lain yang nanti akan kita cari. Nah, selanjutnya, apakah ada nama bilangan lain yang barangkali bisa kita pelajari? Nah, ada namanya bilangan genap. Apa itu? Ya, bilangan bulat yang harus dibagi dua. Apa contohnya? 2, 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 6. Itu semuanya bisa dibagi dua. Kemudian bilangan ganjil, yaitu bilangan bulat yang tidak habis dibagi dua. Contohnya angka 1, 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9, dan sebagainya. Yang ketiga bilangan prima. Apa itu? Itu bilangan asli yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Atau kalau kita cari faktornya hanya ada 2 faktor saja yang dia miliki. Apa contohnya? 2 faktornya 1 dan 2. 3 faktornya 1 dan 3. 5, 7. Apakah 9 juga termasuk bilangan prima? Oh, tidak. Nah, karena 9 itu dia bisa dibagi dengan bilangan yang lain, yaitu angka 3. Maka 9 bukan termasuk bilangan prima. Nanti ada 11, 13, dan sebagainya. Nanti coba anak-anak bisa tuliskan bilangan prima sampai ya mendekati angka 50 gitu ya. Kemudian yang keempat, bilangan komposit. Ini lawan dari bilangan prima, yaitu bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Atau ada yang menyebutkan bilangan komposit itu adalah hasil perkalian 2 atau lebih bilangan prima. Contohnya, ini ada bilangan prima 2, berarti 2 kali 2, 4. Terus ada bilangan prima 2 dan 3, jadi 2 kali 3, 6. Atau bilangan primanya sama, 2 ada 3 kali, 2 kali 2, 4, kali dan 2 lagi, 8. Atau 9. Nah, ini diambil dari 3 kali 3, atau faktornya dari 1, 3, dan 9. Itulah bilangan komposit. Apakah cukup ini yang kita pelajari? Tidak. Sebenarnya kalau di SMP itu kita juga harus mengenal tentang bilangan yang lain. Tapi karena ini kondisinya masih daring, kita pelajari semua. Meskipun nanti ada bilangan yang lain, itu ada bilangan rasional, ada irasional, ada bilangan imajiner, ada bilangan real. Nah, nanti insya Allah bilangan itu akan kita pelajari ketika kita bertatap muka ya, ketemu langsung. Mungkin hanya itu sekilas tentang materi mengenal bilangan dan jenis bilangan. Setelah ini anak-anak bisa lanjut untuk coba diuji ya. Misalkan anak klik kuis, isinya tentang uji pemahaman. Contoh ini ya, nanti di sini nanti Anda bisa klik ini, atau bisa langsung klik di menu itu, menu yang depan, atau langsung klik ini, nanti klik pilih yang ini, alamat ini, nanti klik, nanti akan muncul soal ya, uji pemahaman, sehingga anak-anak bisa memahami, bisa mempelajari dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Demikian barangkali materi kita pada kesempatan hari ini. Selamat belajar. Semoga kita bisa ketemu lagi di pekan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.